Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Aban Afisina. Saya bisa dipanggil Afis. Saya juga berasal dari Pati, Jawa Tengah. Saya absen ke-29. Di sini saya akan menjelaskan biografi singkat ya oleh biografi singkat Franz Boas. Ya, saya mulai. Pertama, siapa itu Franz Boas? Franz Boas adalah antropolog asal Jerman yang dikenal sebagai bapak antropologi modern. Yang menekankan pentingnya kultural relativism, yaitu memahami setiap budaya dari konteksnya sendiri tanpa membandingkan dengan budaya lain. Gagasannya Franz Boas ini mengubah cara pandang dunia terhadap keberagaman manusia. Lalu latar pendidikan Franz Boas tentu lahir di Jerman pada tahun 1858. Lalu ia menempuh pendidikan di Universitas Heidelberg, lalu pindah ke Bonn untuk belajar matematika dan fisika. Setelah itu ia melanjutkan studi kedokteran di Universitas Kiel dengan fokus pada fisika, namun minatnya kemudian berkembang ke arah geografi dan antropologi. Pendidikan ilmiahnya yang kuat membuatnya dikenal sebagai ilmuwan yang teliti dan menjadi dasar bagi pemikirannya dalam antropologi modern. Setelah itu, untuk latar belakang pekerjaan bisa dilihat bahwa Franz Boas adalah antropolog asal Jerman, Amerika yang dikenal sebagai bapak antropologi modern tadi. Lalu ia bekerja sebagai profesor antropolog di Columbia sampai akhirnya sehingga ia sangat berpengaruh dalam pengembangan antropologi. Lalu untuk selanjutnya adalah karya Franz Boas. Karya-karyanya seperti The Mind of Primitive Man. Lalu yang kedua adalah Race, Language, and Culture. Lalu ada juga Handbook of American Indian Language. Lalu ada juga yang keempat itu Coaquitl Ethnography. Keempat karya ini sangat-sangat baik dan sangat-sangat berpengaruh dalam dunia antropolog ya, seperti yang pertama itu adalah buku yang menolak pandangan rasisme, atau yang kedua adalah kumpulan esai tentang hubungan antara bahasa, ras, dan kebudayaan, atau yang keempat adalah hasil penelitian mendalam tentang kehidupan suku Coaquitl di Amerika Utara. Tentu juga yang ketiga itu sangat berpengaruh ya dalam pendidikan antropolog karena bicara tentang bahasa penduduk asli Amerika. Lalu untuk yang terakhir, yaitu kontribusi apa saja sih yang diberikan oleh Franz Boas sehingga dia dikenal sebagai tokoh antropologi, bahkan sebagai bapak antropologi. Yaitu seperti yang pertama adalah menolak rasisme ilmiah, lalu yang kedua rasisme budaya, lalu yang ketiga pendekatan holistik, ataupun yang keempat adalah kerja lapangan etnografi. Saya singkat saja. Untuk yang pertama itu ia membuktikan bahwa perbedaan fisik, ras tidak menentukan kemampuan intelektual atau budaya seseorang. Sungguh sangat di zaman sekarang terkadang itu ras itu bisa jadi acuan seseorang menilai kemampuan seseorang yang lain. Sangat disayangkan ya. Lalu untuk yang kedua, untuk relativisme budaya yang memperkenalkan gagasan bahwa setiap budaya harus dipahami berdasarkan nilai, norma, dan konteksnya sendiri, bukan dibandingkan dengan standar barat. Jadi untuk saat ini juga standar barat sangat mempengaruhi, bahkan di Indonesia mungkin jika seseorang tidak mengikuti tren di barat bahkan bisa dianggap sebagai orang yang berketinggalan zaman. Jadi singkatnya juga bukan budaya mengetahui dari studi spekulatif menjadi ilmu empiris yang menghargai keragaman budaya manusia. Baik, terima kasih untuk presentasi saya yang sangat singkat ini karena saya juga ini pertama kali, mohon diwajarkan ya Pak. Dan untuk kamera saya yang terlihat gelap ini maaf sekali ya Pak, ini karena sudah semaksimalnya karena HP saya juga tidak terlalu bagus, HP saya Android ya Pak. Ya, terima kasih Bapak dari presentasi. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.